إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Masih berada di awal tahun 1448 Hijriah. Tepatnya kita sudah masuk di bulan Safar, bulan kedua. Kita bersyukur pada Allah, Allah masih memberikan pada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua dikumpulkan di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita qudwah umat manusia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tahun Islam zaman baginda Nabi Muhammad masih hidup belum ada. Demikian juga pada masa khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dalam sejarah dicatat kelahiran Nabi Muhammad sampai hari ini kita baca sejarahnya, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tanpa angka tahun. Tidak ada tahun Islam. Yang ada adalah tahun gajah. Tahun saat itu terjadi sesuatu. Tahun Islam baru ditetapkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kenapa demikian? Karena tahun kedua kepemimpinannya itu 2/3 dunia dibawa kekuasaannya. Luar biasa. 2/3 dunia dibawa kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Luar biasa. Dan pada masa beliau juga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa berada dalam genggaman kaum muslimin, diraih kembali, direbut kembali oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan saja tahun ini Allah berkehendak kembali kepada pangkuan umat Islam Masjidil Aqsa yang sekarang masih digenggam oleh penjajah Zionis Israel, negara ilegal.
Saudara sekalian rahimakumullah. Maka pada saat tersebut Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat yang lain. As-sabiqul awwalun, di antara yang Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan begitu banyak sahabat yang lain. Bermusyawarah dan mufakat, bagaimana kalau kita membuat tahun Islam agar tidak lagi disebut tahun dengan kejadian peristiwa yang itu sulit menjadi catatan. Maka disepakatilah usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau tahun Islam itu ditetapkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Kenapa demikian? Karena Nabi SAW hijrah ke kota Madinah merupakan titik tolak suksesi kaum muslimin saat itu. Jadi hijrahnya Nabi adalah titik tolak kemenangan kaum muslimin. Dulu umat Islam itu biasa terzalimi. Berada di Mekah, Rasulullah dan para sahabat yang telah memeluk agama Allah itu menjadi bulan-bulanan diteror, diintimidasi, ditangkap, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Kemudian Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Yang tadi menarik, ketika Nabi Muhammad SAW ingin hijrah kota Madinah, Allah menuntun dengan sebuah doa. Dan doa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Surat Al-Isra ayat 80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakan ya Rasul, berdoalah kamu ya Nabi Muhammad SAW. Doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku dengan keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan anugerahkan kepadaku dari sisimu kekuasaan. Yang kekuasaan itu bisa menolong orang lain, bisa menolong hamba-hamba Allah di muka bumi ini. 3 permintaan yang Allah tuntun untuk baginda Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran, perkataannya Allah sekaligus juga dia merupakan doa baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 3 permintaan. Yang pertama, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang baik. Maknanya Nabi ingin hijrah ke kota Madinah, jangan terjadi lagi seperti peristiwa Nabi hijrah ke kota Taif. Nabi datang ke kota Taif bukan mendapatkan sambutan, tetapi mendapatkan sambitan. Hingga sekujur badan baginda Nabi Muhammad berlumuran dengan darah karena orang-orang di Taif itu melempar benda-benda tumpul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Setiap tetesan darah yang menetes dari wajah Rasulullah selalu dilap dengan sorbannya. Jangan sampai darahnya menetes ke bumi, karena tentunya bumi tidak akan pernah ridho dengan itu. Saudara sekalian, luar biasa. Sampai malaikat penjaga gunung menawarkan jasanya, wahai Nabi Muhammad, bagaimana aku lemparkan gunung ini kepada mereka, mereka beriman kepadamu. Nabi tidak mengiyakan. Nabi mengangkat tangannya berdoa, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu, mereka enggak mengerti kami ya Allah. Nabi minta, ya Allah mayahdi qaumi, ampunilah kaum kami. Ya Allah, luar biasa kesabaran Nabi Muhammad. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Madinah belum pernah Rasul datang sebelumnya untuk berdakwah. Tapi ketika Rasul datang ke kota Madinah, Masya Allah, kaum muhajirin, kaum ansar, seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'
wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Begitu dalam sebuah kitab sejarah dituliskan. Kaum muslimin menyambut kedatangan Rasulullah SAW luar biasa. Doa yang kedua, wa akhrijni mukhraja sidqi, ya Allah keluarkan aku dengan keluar yang baik. Maknanya Nabi pengen meninggalkan kota Mekah ini dengan kebaikan, jangan dengan pertumpahan darah, dengan keselamatan, bukan dengan kecelakaan. Sempat baginda Nabi Muhammad di tanggal 26 Safar, tepatnya para penulis sejarah mencatat tanggal 26 Safar di bulan ini sama bulan Safar. Tanggal 26 Safar tahun ketika Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Dari rumahnya ditinggalkan tanggal tersebut. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Bukan Nabi takut dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak. Atau pengecut, tidak juga. Bagi Nabi untuk menaklukkan kota Mekah tanpa hijrah pun mudah. Karena bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita proses yang harus ditempuh itu banyak ternyata. Saudara sekalian, di Gua Sur itu seorang sahabat pilihan yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ketakutan yang luar biasa. Karena persembunyiannya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Tapi ketika mereka menengok ke dalam gua tersebut, mereka tidak mendapati Rasulullah. Yang mereka dapati adalah sarang laba-laba yang begitu kokoh dan juga burung merpati yang sedang bertelur. Tak ada satupun telur yang jatuh dan tak ada rumah sarang laba-laba itu yang rusak. Tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini, kata mereka. Saudara sekalian, itulah yang disebut dengan jundullah, pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang menolong baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan bala tentara Allah kepada saudara kita di Gaza, di Palestina yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Amin Allahumma amin. Saudara sekalian, alhamdulillah, Nabi SAW diselamatkan meninggalkan kota Mekah. Doa yang kedua. Lalu doa yang ketiga Nabi mohon kepada Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu, aku mohon sultan. Nabi minta kepada Allah sultan. Apa itu sultan? Sultan artinya kekuasaan. Nabi minta kekuasaan. Bukan kekuasaan itu untuk berpoya-poya, bukan untuk menjadi orang yang otoriter, bukan juga untuk kewenang-wenangan, sewenang-wenangan, bukan. Tapi kekuasaan yang Nabi minta nasira, untuk menolong kaum muslimin. Tanpa kekuasaan kita nggak bisa nolong orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, man ra'ad minkum munkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, kezaliman, kejahatan terjadi, fayyughayyirhu biyadi. Enggak boleh diam, rubah dengan tanganmu. Maknanya dengan kekuasaan. Tangan kita tak akan mampu menghentikan berbagai macam malapetaka yang terjadi di negeri kita, di dunia ini. Kemaksiatan, narkoba, tanpa sebuah kekuasaan. Banyak tempat-tempat prostitusi di negeri ini ditutup rapi-rapi. Yang tadinya dilegalkan sudah dilarang cuma dengan selembar kertas saja. Itulah yang disebut dengan biyadi, kekuasaan. Tidak perlu demonstrasi besar-besaran, tapi bisa dirubahnya dengan tangan saja, dengan selembar kertas. Saudara sekalian, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ma yaj'u sultan aktsaru mimma yaz'ul Qur'an. Apa-apa yang ditertibkan oleh kekuasaan jauh lebih efektif daripada Al-Quran ini sendiri. Al-Quran ini sempurna. Tak ada yang melebihi kesempurnaan daripada Al-Quran. Kitab suci Allah, wahyu Allah, perkataan Allah. Tapi tak akan efektif tanpa kekuasaan. Itu yang berkata oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maknanya, kekuasaan itu mampu merubah segalanya untuk menegakkan Al-Quran,
untuk menolong Al-Quran, untuk mewujudkan Al-Quran sebagai way of life. Tanpa kekuasaan, Quran hanya tinggal bacaannya saja. Seperti hari ini kita lihat, cuma sekedar dibaca, tapi tidak diwujudkan dalam perilaku dan tingkah laku. Apalagi sebagai way of life. Saudara sekalian, ini yang diminta baginda Nabi Muhammad. Maka saudara sekalian yang bekerja di kantor, mari berkompetisi menjadi sultan. Bukan kemudian tidak bersyukur dengan menjadi orang bawahan, tapi kalau perlu kita tingkatkan, upgrade lagi. Jangan bersyukur dan tanda kutip kita berpasrah dengan posisi yang rendah. Tingkatkan, upgrade terus sampai menjadi orang nomor satu. Kalau menjadi orang nomor satu dalam sebuah perusahaan, semua karyawannya akan datang sholat, bukan hanya datang di waktu azan. Sebelum azan pun sudah standby. Karena itu bentuk kedisiplin yang murni. Kalau kepada Allah tidak disiplin, nggak akan pernah mungkin disiplin dengan perusahaan. Tak akan pernah itu. Allah yang memberikan rezeki, Allah memberikan kehidupan pun tidak disiplin. Maka bagaimana mungkin kita bisa disiplin dengan bekerja, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat? Nggak mungkin. Karena itu Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah diatur waktu-waktunya. Terlebih di hari Jumat. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya di tempat-tempat sholat Jumat, apakah di masjid, apakah di musola. Mereka dari pagi, bahkan mungkin dari subuh, mereka ditugaskan Allah untuk mencatat siapa yang datang lebih awal di barisan pertama, dia mendapatkan pahala kurban dengan seekor unta. Datang di barisan kedua, lebih awal lagi, kemudian dia mendapatkan pahala dengan seekor sapi. Kemudian datang lagi awal di barisan ketiga, dia mendapatkan pahala kurban dengan seekor domba, dan seterusnya hingga khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, lalu mereka berdatangan, yang datang tidak dicatat oleh malaikat tersebut. Tutup buku. Itu yang disayangkan. Karena itu saudara sekalian, hijrah. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi katakan, la hijrah ba'da fath Mekah. Nggak ada lagi hijrah meninggalkan kota, meninggalkan daerah untuk meninggalkan medan peperangan. Yang ada lawan, bukan kita tinggalkan. Jadi hijrah setelah Fathu Mekah, nggak ada lagi istilah untuk meninggalkan medan pertempuran. Sebagaimana negeri kita telah berjuang. Ketika Belanda menjajah 350 tahun di negeri kita nggak tinggalkan negeri ini. Kita pertahankan dan kita usir Belanda dari negeri ini. Dan itu yang mestinya terjadi pada saudara kita di Gaza, di Palestina. Bukan kemudian mereka disuruh hijrah meninggalkan kota Palestina, meninggalkan Gaza, lalu kita berikan kota tersebut untuk Zionis. Oh, tidak begitu. Harus diusir Zionis penjajah Israel itu dari bumi Palestina, sebagaimana kita telah mengusir Belanda di negeri ini. Lalu bagaimana bagi dua aja? Kita juga tidak pernah bagi dua, Indonesia sebagian, Belanda sebagian di negeri ini. Tidak. Demikian yang semestinya terjadi di Palestina. Mestinya kita berupaya untuk menjadikan Zion Israel hengkal dari bumi Palestina, bumi para nabi, bumi tanah suci umat Islam, bumi menjadi kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa. Nggak boleh kita kemudian tidak peduli dengan mereka. Kalau kita tidak peduli, malah tabi amri mu'min falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan lagi golongan kaum muslimin, bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku li qouli astaghfirullah azim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Saudara sekalian, pada khutbah kedua ini kita akan menutup bersama-sama dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, khotib kembali ingatkan, hijrah setelah Fatu Mekah tidak berlaku lagi untuk meninggalkan kota cuma alasan ingin menghindari pertempuran, menghindari resiko yang ada. Kalau di daerah kita banyak kemaksiatan, banyak perbuatan dosa dan maksiat, nggak boleh kita tinggalkan dengan alasan hijrah. Bukan begitu. Yang ada kita rubah. Jangan biarkan kezaliman, kemaksiatan itu merajalela. Kalau kita yang meninggalkannya, maka mereka lebih dominan lagi. Mereka akan lebih besar lagi. Tapi kalau kita hadapi dan kita rubah, itulah hijrah. Merubah dari kejahatan kebaikan. Merubah dari yang haram menjadi yang halal. Merubah dari kebatilan menuju al-haq dan seterusnya. Saudara sekalian Allah, dan ini juga kita ingin juga merubah kondisi negeri kita yang dalam kesulitan. Semoga Allah juga berikan kemudahan. Hijrah juga di dunia ini kita berikut sutra. Bagaimana tidak ada penjajahan di muka bumi ini. Segala bentuk genosida harus dihentikan. Karena undang-undang kita mengatakan begitu. Segala penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Tak akan pernah ada perdamaian tanpa kemerdekaan. Karena negeri kita bisa berdamai karena kita merdeka. Tanpa kemerdekaan tak akan pernah damai. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Semoga kiranya saudara kita sedang berjuang di Palestina, di Gaza, Allah berikan bantuan kepada mereka dan mereka mendapatkan kemenangan sebagaimana Allah merdekakan kita di negeri kita, sehingga bisa beribadah dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa bersekolah anak-anak mereka dengan baik. Kita juga punya anak-anak juga yang kita melihatnya senang kalau mereka sekolah dengan baik, tapi mereka di sana jangan sekolah. Gedung-gedung mereka sudah hancur. Guru-guru mereka sudah syuhada. Sudah tak ada tempat untuk sekolah di sana. Tak ada masjid yang tegak. Hancur. Bahkan di tempat ibadah yang lain pun termasuk gereja juga hancur. Mari kita bersama-sama untuk peduli kepada mereka. Jangan tidak peduli. Salat yang kita lakukan dengan ucapan salam ke kanan ke kiri, itu maknanya kita peduli pada orang lain di sekitar kita. Selamatkan mereka. Jangan sholat tapi kok nggak peduli dengan orang lain. Itu yang disebut fawailul lil musalli. Celaka orang-orang yang sholat itu. Kenapa? Dia sholat tapi nggak peduli sama orang lain. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat cuma fisiknya saja, tapi tidak mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam sholat. Semoga kiranya bisa berjuang bersama-sama. Saudara sekalian, insyaallah pada Jumat kita berupaya untuk menggalang dana Palestina. Kita bersama-sama mengisikan sebagian rezeki kita untuk bantu mereka insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين، في كل مكان وفي كل زمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة عليهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.